Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Diberi kesempatan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang diberi kesempatan, kita bisa berpikir tentang yang pertama, bagi seorang murid yang tidak mencapai nilai KKM, nilai ketuntasan, maka ada yang namanya remedial. Diberi kesempatan untuk belajar lagi dan ujian sehingga menjadi tuntas. Lalu yang berikut kita juga bisa lihat, jika ada seorang yang bersalah, maka dia diberi kesempatan untuk minta maaf dan memperbaiki dirinya dan terjadi saling minta maaf. Lalu yang lain kita bisa lihat pada pengadilan, orang yang bersalah ya dibawa kepada presiden, diberikan grasi atau pengampunan oleh presiden. Ada kesempatan bagi dia untuk berubah. Lalu ada juga kebijakan kepada masyarakat yang membayar pajak dan pajaknya dihapuskan atau yang disebut dengan amnesti pajak pada beberapa tahun lalu yang terjadi. Ada kesempatan untuk membayar tanpa ada denda. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak lagi hal yang bisa kita ketahui tentang diberikan kesempatan. Bahkan dalam hidup ini adalah kesempatan yang diberikan dan dipercayakan kepada Tuhan. Kalau kita pagi hari ini bangun dengan selamat, dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kebugaran, kesehatan, itu semua karena kesempatan daripada Tuhan untuk kita boleh menjalani hidup ini juga dengan mengandalkan Tuhan, dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini mengisahkan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bagaimana tuan atau pemilik dari kebun di mana pohon ara ini tumbuh, dia datang ke sana setelah beberapa tahun, ada 3 tahun, pohon ara itu telah tumbuh, namun tidak ditemui adanya buah dari pohon tersebut. Lalu si tuan pemilik kebun dan pohon ara ini menjadi marah dan berkata, "Tebanglah pohon ara yang tidak berbuah ini. Tidak ada gunanya lagi karena dia tidak berbuah." Lalu pengurus dari kebun itu berkata, "Tuan," seperti yang dinyatakan dalam nats ini, "biarkanlah dia tumbuh untuk tahun ini lagi. Berikan dia kesempatan, biar dia tumbuh. Dan aku akan mengusahakan untuk mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk, agar dia boleh bertumbuh dan buahnya lebat. Buahnya bisa dinikmati oleh sang Tuhan. Buahnya boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya." Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin saja kita adalah pohon ara yang tidak berbuah itu, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita melalui pengurus dari kebun itu dengan terus memperbaharui hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, melalui motivasi, melalui nasihat yang diberikan agar apa? Agar kita boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bertumbuh dan berbuah, buahnya lebat, manis, sedap untuk dinikmati. Dan kalau kita adalah para pengurus dari kebun pohon ara itu, maka mari kita kerjakan tugas panggilan kita. Kita terus cangkul kerohanian seseorang. Kita harus pupuk dengan kebenaran firman Tuhan, dengan benih firman Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dan buahnya lebat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kita, boleh menjadi renungan bagi kita, bahwa hidup kita ini adalah hidup karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita tidak tahu hari-hari kehidupan kita, tetapi percayalah, kalau Tuhan masih mempercayakan kita untuk bertumbuh dan berbuah, buahnya lebat, itu semua karena kasih-Nya.
kesempatan jangan dibiarkan percuma, tetapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus bertumbuh dan buahnya lebat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.